Halo, jumpa lagi dalam Ijo Design and Build Channel. Di sini kita kemarin masih belajar tentang rumah, cara membuat mulai dari tanah sampai 3D-nya nanti di AutoCAD, dan nanti kita lanjutkan dengan cara merendernya, cara membuatnya untuk finishingnya, untuk bikin perspektifnya di SketchUp. Dan ini serinya terpisah, kita mulai dari awal ya, mulai dari denah sampai ke 3D-nya, finishingnya. Kemarin terakhir kita sudah belajar sampai ke bagaimana cara membuat profilan seperti ini di depan, di tampak depan. Dan ini juga dilanjutkan. Sekarang ini kita lanjutkan dengan bagaimana cara membuat environment nanti, buat 3D-nya ya, environment-nya, istilahnya lingkungannya. Jadi kita biasanya perlu peta situasi untuk gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya ada tetangganya atau bagaimana, ukuran jalan di depannya harus dilengkapi kalau bisa. Kalaupun enggak, kalau misalnya cuma buat view foto, buat view-nya saja ya, untuk perspektif biasanya saja tanpa video, misalnya animasi, biasanya kita sederhana aja ya. Tapi kalau misalnya dengan animasi, biasanya sertakan juga dengan peta situasinya, dan kita bikin situasinya juga kalau bisa. Jadi mirip mendekati dengan yang aslinya di lapangan nanti sebelum dibangun. Yang jelas gambar ini harus connect dulu, mulai dari tampak, denah, potongan sampai 3D, sehingga kita mudah nanti untuk dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan ini kita lanjutkan dengan kita membuat environment ya. Untuk membuat environment, yang paling pertama itu kita harus ada peta situasi. Di sini kita belum ada peta situasi, jadi kita kita karang aja. Misalnya nanti di depan ini, di depan rumah ini nanti ada jalan begitu ya, tidak terlalu besar, misalnya 4 meter atau 6 meter. Nanti di samping tetangga kanan kirinya juga kita buat. Jadi kalau misalnya begini, kita kan sudah gambar 3D rumahnya begini. Kalau ada peta situasinya, nanti peta yang ada situasinya nanti yang kita masukkan ke dalam SketchUp nanti. Jadi ini kita copy aja dulu ya, biar nanti kalau ada perubahan atau apa, ini tidak terganggu dia. Misalnya kita taruh di ujung kiri paling bawah ya. Kalau di ini kan ya XYZ kan ya, posisinya. Kalau kita lihat dari tampak ini, kalau kita lihat dari tampak atas ya, kalau posisinya begini. Nah ini kan gambar aslinya, kita coba taruh di sini. Kita coba taruh di sini aja ya. Nah, jadi nanti pas dipindahkan ke SketchUp, nanti posisinya ini ada paling depan, karena pas nanti ketemu di sumbu di posisi original ininya ya, UCS-nya SketchUp F8 ini hidup. Kita matikan dulu ya, taruh aja misalnya di bawah sini, sembarang aja terserah, yang jelas harus di bawah, sebelah kiri bawah. Nah, nanti ini kita hapus aja dulu ini dimensinya, karena ini kan tidak kelihatan ya sama keterangan ini kan, karena kita sudah buat semua. Gambar 2 dimensinya, jadi yang 3D-nya jangan kita hapus ya. Nah di sini untuk membuat environment-nya, pertama kita dari tampak atas dulu. Kita mau bikin jalan dulu di depannya. Misalnya jalannya berapa kali berapa ya, lebarnya berapa, misalnya 4 meter. Kita bikin aja garis di sini, biasanya 10 meter ya. Kita copy aja. Ini kita copy juga ke sini. Jadi paling nggak kita kasih space 10 meter minimal, biar nanti kalau view-nya itu nggak tertutup sama ini waktu bikin perspektifnya. Nah ini kita bikin lagi jalannya 4 meter, itu misalnya kita offset aja 4 meter. Nah, kalau kita lihat dari 3 ini kan ada di bawah, karena UCS-nya posisinya seperti itu. Jadi kita bikin aja rectangle dulu, misalnya seperti ini.
tadi itu kita hapus saja guys. Yang untuk bantuan tadi itu cuma buat bantuan aja, kalau ini mau bikin begini dia. Nah, ini kan posisi tanahnya seperti di sini, nanti dia dari jalan naik 15 cm langsung begitu. Jadi ini kita extrude aja ke bawah ya. Karena tadi rectangle kita extrude ke bawah misalnya 0,1. Mau tipis juga nggak masalah, misalnya 5 cm nggak masalah. Terus nanti kalau misalnya ada tetangganya di sini, misalnya dia mepet ya, kita perlu apa namanya bikin ini namanya tetangganya ini 3x7 juga, anggaplah 3x7 juga, rectangle 3,7. Nah ini kita extrude aja, misalnya berapa, ini bikin istilahnya dummy house-nya, rumah apa namanya, rumah tangganya ini. Dummy house-nya itu segini misalnya 5 meter atau 7 meter misalnya. Ya misalnya di sini ada atapnya misalnya, kita garis aja. Oke, garis. CS2 CSM. Nah kita bikin tetangganya juga. Kalau misalnya teman-teman sudah ada patokan 3D nya ya, misalnya ada rumah lain misalnya mau ditempelkan sebagai tetangganya bisa juga. Jadi ini kita tinggal kita ini aja, tinggal kita apa namanya, ini kan istilahnya dummy aja, maksudnya rumahan aja gitu dibikin. Enggak perlu terlalu teliti, misalnya seperti ini bentuknya. Nah seperti ini kita rapatkan aja dia di sini, kita rapatkan di dummy house misalnya. Kita copy ini karena lebarnya sama. Nah, nanti kita samakan aja ini di sini namanya layarnya, cuma layar bantuan aja. Kalau misalnya dibedakan bisa juga, misalnya kita pakai apa ya, tidak terlalu kelihatan. Nah menunjukkan kalau dia ada, jadi kita copy aja kita biar apa namanya, nanti pakai satu layar aja, kita tinggal pakai dummy seperti ini. Kita copy ini misalnya tetangganya juga. Nah ini biasanya mau teman-teman kasih pintu atau apa yang jelas, nanti di sini kita fokusnya ke rumah yang ada di sini. Misalnya ini tetangganya. Nah misalnya mau dikasih apa, ya terserah teman-teman sih ya, tapi makin sederhana makin bagus, karena nanti makin berat filenya kalau misalnya terlalu banyak objek ya. Nah, ini kita kembalikan dulu CS. Selanjutnya ini kita hapus aja. Nah ini selanjutnya kita kasih lagi misalnya di bagian belakangnya ini kita kasih ini juga apa namanya, atau di depan sama di belakangnya jalan ini. Jadi di sininya kita kasih rumput misalnya, ya misalnya buat taman atau apa begitu nanti kan. Nah, terserah teman-teman. Jadi yang jelas nanti apa namanya, ada bagian-bagian yang harus ditutupi untuk bikin perspektifnya. Misalnya untuk horizonnya nanti biar nggak terlalu kelihatan apa itu horizon, nanti kita lihat di SketchUp. Jadi yang penting kita bikin dulu biar horizon itu tidak begitu kelihatan. Jadi ini saya nganu salah satu fungsi rumah ini kan bisa untuk horizon dari langitnya gitu. Karena kalau misalnya terbuka bagian belakangnya ini, begitu di render nanti jadi kelihatan ya teman-teman. Nah ini kita copy aja biar mudah. Kita coba belajar, sering-sering belajar pakai perintah apa namanya di AutoCAD ini. Sebenarnya kita ini jadikan layar sendiri ya, misalnya rumput, dia nggak punya layar rumput, jadi kita buat dulu kayak ini rumput, nggak ada kayak
Kalau teman-teman mau bikin taman atau apa begitu kan, kalau yang begitu rumahnya agak besar sedikit harus kita bikin ya kan, taman atau yang lain-lain. Ini misalnya rumput, nah warnanya hijau, ya, terlalu tua, sini saja. Nah ini selanjutnya kita bisa ubah layarnya, misalnya rumput. Mungkin yang ini kita hapus saja dulu, karena ini mau kita perbesar sampai berapa meter gitu kan. Tadi kan 4 meter, anggap aja sampai 20 meter ke belakang kita bikin. Misalnya teman-teman di sini dikasih taman atau apa, atau bisa juga dikasih tembok di sekelilingnya sini. Yang penting nanti horizon dari waktu merender itu nggak kelihatan. Masalah horizon itu nanti kita pelajari di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ada misalnya di sini nggak ada tetangganya, kita bisa tutup pakai misalnya ada tembok di sini. Ya, kita tentukan aja height-nya 3, width-nya 0,15, ini sudah 0,15, tinggal justification-nya left. Nah, kita bikin begini aja. Nah, ini justification-nya left. Misalnya teman-teman mau bedakan 3D-nya buat layarnya buat ini, bisa juga tinggal dibuat layarnya. Nah, seperti itu. Ini gambar sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kasih kamera nanti posisi di sini, kita tinggal ubah sedikit. Nah ini kita copy yang tadi ya, ini kita copy misalnya di sini. Nanti kalau misalnya mau kita kasih pohon di depannya sini biar kelihatan lebih realistis, nanti kan untuk renderingnya ya, bisa lebih bagus, renderingnya lebih realistik istilahnya. Nah untuk membuat environmentnya, misalnya kita perlu situasi, kita sesuaikan sama situasinya bagaimana. Kalau misalnya memang ada, kalau nggak ada tinggal dikarang. Apalagi kalau cuma foto view perspektif biasa ya, bukan animasi. Mungkin nggak perlu terlalu banyak objek yang dibuat, biar filenya juga nggak berat nanti waktu mengerjakannya. Nah, mungkin untuk pelajaran mengenai cara pembuatan environment atau situasi dari gambar 3D mungkin seperti itu saja teman-teman. Dan ini ada mungkin video terakhir untuk 3D AutoCAD pembuatan rumah untuk 3x7. Selanjutnya kita masuk ke SketchUp. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.